Halo, apa kabar kawan? Sampai ketemu lagi sama aku Wayne. Dan selamat datang di channelku Wayne Java USA Vlogs. Dalam video ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya selama ini, bagaimana dari zero datang ke Amerika sampai saya mendapatkan citizenship. Ya, cukup lama saya tinggal di Amerika, lebih dari 20 tahun sudah sekarang. So, ya, video ini bukan bermaksud apa-apa. Ya, semoga dapat dijadikan inspirasi bagi kawan-kawan yang ingin datang ke Amerika. So, bisa berpikir lain lagi gimana ceritanya kok, mengapa harus Amerika yang saya pilih waktu itu. Oke, itu untuk cerita itu saya harus kembali ke masa lalu, 23 tahun yang lalu, di mana di tahun 99 rasanya waktu itu ya, kalau tak salah. Saya mendapatkan visa untuk pergi ke Amerika lewat Surabaya, di mana visa itu waktu itu saya dapatkan dengan cara training kerja. So, saya dapat invitation, begitu ceritanya. Saya dapat invitation ke Amerika, yaitu untuk training kerja, di mana perusahaan saya di Surabaya itu punya kontrak dengan Amerika, perusahaan di Amerika, dan mau membeli mesin. Waktu itu mesin yang kita mau beli itu kayak mesin printer. So, karena itu perusahaan percetakan. So, nah, sebelum mesin itu kita beli, pihak perusahaan saya di Surabaya itu mengirimkan saya untuk mempelajari dulu bagaimana cara kerja mesin itu, dan setelah itu kita mau beli mesin itu, dan begitu sampai mesin itu sampai di Surabaya, kita sudah tahu cara mengoperasikannya, itu maksudnya. So, singkat cerita, saya mengajukan visa di bulan Agustus waktu itu. And then tak disangka waktu interview, namanya siapa ya waktu itu, Mr. Kirk something, sudah lupa saya. And then dia tidak nanya apa-apa, dia tuh menyanyikan, apa tujuan Anda ke Amerika? Dia tanya, perusahaan saya mau beli mesin, dan saya supaya tidak bingung, saya harus mempelajari mesin itu dulu di training di Amerika, and then kira-kira saya butuh waktu sebulan, and then setelah itu saya kembali ke Indonesia biar mesin itu kita bisa operasikan mesin itu dengan mudah di sini. And then waktu itu setelah itu dia tanya, mana surat kontraknya? Dia bilang, karena aku tidak bawa surat kontraknya. So, waktu itu oke, saya akan tanyakan kepada perusahaan saya biar dikasih surat kontrak itu. So, itu konsul, dia bilang oke, kembali lagi seminggu lagi. And then seminggu kemudian aku bawa surat kontrak itu, dan aku dikasih visa 3 bulan. Dan bagaimana akhirnya bulan September, begitu dapat visa 3 bulan kan, kita beli tiket pesawat. So, kita beli tiket pesawat PP, and then aku naik Southwest waktu itu. Southwest turun, transit di Narita, and then turun di LA. So, ya akhirnya bulan September aku berangkat ke Amerika.
berangkat ke Amerika bulan September, and then masuk LA itu sampai LA waktu itu siang hari. Dan ini pengalaman, ini pengalaman pertama kali, dalam hidupku pergi ke luar negeri sejauh ini, apalagi ke Amerika. And then ya masih bingung, masih goblok, betul-betul goblok, culan-culung. And then bahasa Inggris pun tidak ngerti. Karena semua itu, bagaimana juga orang Indo, apa itu abal-abal, sebenarnya itu akal-akalan kita cuma untuk bisa masuk Amerika, kan tahu sendirilah gimana ceritanya. And then sampai LA itu ditanya di imigrasi LA, di dalam bandara situ, and then lah ditanya sama saya, diinterogasi, dibawa ke office-nya itu, karena kelihatan goblok, kelihatan ditanya bahasa Inggris tidak tahu, tidak bisa jawab. Nah, untungnya waktu itu waktu di pesawat itu saya kenalan dengan seseorang yang tujuan dari Surabaya juga, ya kenal waktu di pesawat itu. Dia bisa bahasa Inggris. Aku bilang, oh nanti kalau saya sempat ditanya, tolong bisa bantu untuk translate ke bahasa Indo. Dia bilang, untungnya orang ini mau, dia orang baik. Aku sungguh berterima kasih, sampai sekarang pun masih ingat dia. Tapi ya, begitu waktu itu habis dia bantu translate itu, bagaimana dia turun LA, katanya dia mau menjenguk mamanya, ceritanya begitu. Aku sendiri orang baru, dan kita juga tidak sempat tanya nomor telepon. Akhirnya ya itu kayak kiriman Tuhan bagi saya, suatu anugerah. And then dia waktu diinterogasi itu hampir saja saya ditolak. Karena ceritanya begini. Nah, waktu ditelepon tempat tujuan saya itu, perusahaan itu, ditelepon, itu ada yang jawab, tapi yang jawab itu tidak bisa bahasa Inggris. Bagaimana juga akhirnya kan question, akhirnya pertanyaan di situ, loh ini betul atau enggak? Untungnya itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang saat ini, pastilah aku udah ditolak waktu itu di bandara, And then karena kan sekarang bisa didata, ada data-data, gimana bisa search di Google. Nah, waktu itu kita ditelepon kan, ya yang bisa bahasa Inggris itu jemput saya di bandara gitu. Dan aku jelaskan sama orang yang nolong saya itu tadi, oh orangnya ini lagi jemput saya di luar. Di situ udah lama, saya ditahan itu lama, udah lebih 1 jam karena ada, suruh ditanya sini, and then 1 jam, and then aku bilang, oh orangnya itu nunggu di luar. Akhirnya ini imigrasi officer ini datang keluar, dan dia bilang, mungkin dia nyebut nama saya di luar, oh ya ada yang menunggu ini, and then ya betul, orang teman saya itu ada nunggu di luar. Dia bilang, oh kamu ini dari perusahaan ini? Dia bilang, oh iya saya dari perusahaan ini. And then oh dia bilang gini, oh teman ini kok enggak meyakinkan. And then dia bilang, oh saya mau pulangkan saja ini orang karena tidak meyakinkan. Dia bilang begitu. And then temanku ini yang menjemput bilang, oh itu terserah kau. Saya enggak bisa, saya cuma tugas saya untuk menjemput. Kalau ingin Anda pulangkan, go ahead pulangkan. So saya akan kembali ke
tempat perusahaan saya just bilang sama bos bahwa orangnya ini Anda kembalikan ke Indo. Akhirnya dari situ dia bilang, oh oke. Akhirnya tunggu sebentar. And then ternyata saya tidak jadi ditolak. Saya akhirnya didok sebulan, kasih visa sebulan, bayangin. Ya itu sesuai dengan sebulan itu sesuai dengan tiket pesawat saya, kapan saya kembali. So, kita punya waktu sebulan in and out. So, sangat miris dari situ, sangat miris sekali. Just karena beruntung, betul-betul beruntung, just in time. Akhirnya ya itu intinya kita kasih jokes di visa saya kayak dicoret, tapi cuma dikasih didok sebulan. And then lepaslah saya dari bandara akhirnya itu. And then saya menginap di rumah teman saya itu akhirnya 2 malam. 2 malam di situ itu. Saya terbang lagi ke Omaha, Nebraska karena dapat kerja di sana. Di situ ke Omaha jadi busboy, kerja di Buffett, namanya China Buffett waktu itu di Nebraska. Digaji 1.100 bersih. Gitu. Wah, pikir-pikir, oh ya udah senang juga, tanpa pengalaman, tanpa apa. And then sampai naik pesawat akhirnya dari LA pergi Nebraska. Di sana jemput sama bos, and then waktu itu lapar sekali karena enggak makan, cuma makan di pesawat masih gitu. And then bahasa Inggris enggak tahu. Ya aku bilang, oh cari-cari kamus apa itu artinya lapar, bego sekali. And then aku bilang, oh I'm hungry. Oh bosnya baik sekali, dia orang Taiwan, namanya Michael. And then diajak pergi di Buffett, di kasino. Itu di Omaha itu ada kasino dekat Mississippi River. Itu perbatasan Omaha dan Iowa kayaknya waktu itu ya. Di situ ada kasino besar. So dia ada makan di kasino. Nah, namanya orang kampung, Mas, begitu lihat kasino makan di Buffett, bingung. Pertama kali saya makan di Buffett. Enggak tahu. Enggak pernah makan dia makan. Oh, dia bilang langsung aja piring kita penuhin rice sama chicken. Aduh. Maklum Ramudu, and then orang kampung, and then disuruh tidur semalam di situ. Akhirnya dia bilang, oh oke. Karena dia dapat hotel gratis karena dia pemain tukang judi itu bosku, itu tukang judi. So dia dapat hotel gratis, aku nginap semalam di situ. Dia bilang, oh oke, kita tidur di sini, besok kerja. Akhirnya kita nginap semalam situ. Dia bilang, oh kalau kamu kerja kamu harus berpakaian baju putih dan celana hitam, sepatu hitam. And then dang, oke. Dari situ saya ingat, oh betapa nekatnya saya, karena saya cuma punya uang $200. That's all. $200. Akhirnya di dekat restoran saya itu ada toko pakaian kayak namanya Marshall, yaitu ada toko tempat pakaian. Dan saya pergi ke situ, akhirnya spend berapa ya waktu itu, beli baju, beli sepatu sama sekitar $50. Saya bilang, wow, aku pikir-pikir betul-betul nekat di waktu itu. Cuma punya uang $200 pergi ke Amerika tanpa tahu siapa di sini, tak punya saudara, tak punya teman, tak punya koneksi siapa-siapa. Just pokoknya nekat, pokoknya. Gak tahu nekat atau goblok, mungkin ya dua-duanya lah.
akhirnya waktu ya dia bilang begini, oh kamu ini kerja, and then nanti pulang dijemput, and then kita dikasih apartemen itu tinggal bersama dengan tukang masaknya juga. Kita orang Meksiko, orang Salvador, orang Meksiko waktu itu. So ya ternyata ya mereka itu juga tidak begitu ngomong bahasa Inggris. Mereka itu orang-orang El Salvador, orang-orang Meksiko itu ternyata sama-sama kita sama-sama gelap. Sama-sama gelap. Mereka juga tidak punya surat akhirnya. Dan di situ kita kerja bersama. Saya kerja jadi busboy, betah 2 bulan rasanya. Habis itu kok saya lebih tertarik dengan pekerjaan dapur. Ya, untuk bekerja di dapur itu harus mulai dari bawah. Ya, akhirnya saya akhirnya take those change. Saya kerja di dapur. Itu jadi tukang cuci piring. Digaji 1.200. Dan jika cerita 3 bulan jadi tukang cuci piring, itu piringnya habis di restoran. Kenapa habis? Karena biasanya kalau tukang cuci piring itu meskipun cuci piring, kita juga punya job lain. Misalnya kita harus bantu potong-potong. Lah, kita harus bantu potong-potong, harus begini, harus begitu. Masih ada banyak lagi lah. Tidak cuma cuci piring lah pekerjaannya akhirnya. Nah, itu piringnya itu baru boleh dicuci itu jam 2. Padahal jam 3 itu harus istirahat. Kita break 1,5 jam. Nah, karena piringnya itu banyak sekali. Bayangin itu di Babet juga lumayan rame waktu itu. Piring itu numpuk ya kan? Nah, kita bagaimana juga, kita bisa kerja cepat, tapi mesinnya itu tetap tidak bisa cepat. Akhirnya kadang baru jam 3.30, itu orang-orang udah istirahat, itu saya masih nyuci piring. Nah, karena ingin cepat-cepat, biasanya piring-piring yang terlalu kotor itu tidak pernah saya cuci, saya buangin, masukkan ke tempat sampah di situ. Makanya habis itu bos juga bertanya, loh kok lama-lama piringnya di depan kok habis. Itu banyak sekali piring, gelas, tartor, itu begitu. And then habis jadi tukang piring itu tukang pengganti. Kalau di Buffet itu ada yang order makan, itu yang biasanya bawa makanan dari order makanan ke belakang, ke depan itu ada seorang atun itu yang ganti salad bar itu ada. Itu waktu itu orangnya keluar. Nah, dari situ saya ngomong sama bos, oh gimana kalau saya menggantikan orang itu, and then akhirnya bos setuju. Digaji 1.300, and then lepaslah dari penjara tukang cuci piring. Tak enak-enak. Dari situ ya akhirnya bantu-bantu goreng. Nah, dari situ kan kita melihat bahwa waktu untuk ganti makan, ganti itu aku lihat bagaimana caranya masak, bagaimana itu sangat aku tertarik sekali somehow, dari situ orangnya Meksiko namanya Gabriel, baik sekali dia cuman dia yang punya surat karena istrinya bule. Terus yang lainnya itu kerja di situ itu tak ada yang punya surat. So makanya bagi Anda yang datang ke Amerika tak punya surat, tak usah minder. Kita sama di sini, gitu. Ya kita sama, gitu. So
That's the reason mereka bayar murah itu karena kita tidak punya surat ternyata begitu. Ini tukang masak ini bayarannya tinggi, karena dia punya surat. Pekerjaannya enteng sekali dia kelihatan, udah potong-potong, kita yang motong-motong, dia pokoknya nguklek wajan sama kasih make sure semuanya itu gajinya dia 3.000 rasanya, itu 3.000 waktu itu. Terus aku langsung really, and then dari situ of course aku punya keinginan, aku mau belajar masak lah. Akhirnya sedikit demi sedikit diajari masak sama itu orang Meksiko ini ya. Aku belajar sedikit masak. Akhirnya ya kalau dia libur akhirnya aku yang gantiin masak. Dan ya bos tahu, tapi ya gitu, waktu aku minta gaji naik itu jawabnya ya itu. Dia bilang, aku enggak akan bisa ngasih kamu gaji segitu. Karena kamu bagaimana juga, aku hiring kamu itu sudah risiko, dia bilang begitu. So, untuk imbal baliknya, aku cuma bisa kasih kamu 1.500. Seharusnya dia itu enggak mau gaji aku lebih, karena cuma gaji 1.500. Meskipun aku bisa masak. Di situ itu perbedaannya gimana. So, but the thing like kalau dipikir-pikir, tukang masak ya, and then gaji 1.500 clear waktu itu ya. Aku udah makan di restoran, and then tempat tinggal, and then pengeluaranku yang terbanyak di waktu itu adalah telepon. Karena kita harus beli kartu telepon. Kartu telepon itu tidak murah. Waktu itu $20 itu cuma bisa buat ngomong kadang 30 menit. Ada yang begitu, ada cuma 30 menit itu. And then enak sekali kalau sekarang bisa chatting. Waktu itu tak ada. And then kita punya telepon itu di rumah itu pun gantian dengan orang El Salvador, atau mereka juga telepon ke rumah. Akhirnya kadang kita sampai pergi ke tempat kayak Walmart begitu. Di situ kan ada teleponnya. Kita gunakan itu kadang. Waktu itu ya pertama kali lihat salju itu juga di Omaha itu, di Nebraska. Ya senang sekali, orang Indo tidak pernah lihat salju secara nyata. Begitu lihat salju kita langsung keduk-keduk, ini kayak apa ini salju, padahal dinginnya minta ampun. And then ya banyak suka dukanya di situ itu, karena ya mungkin karena pertama kali saya pergi ke luar negeri dan jauh dari rumah, itu berat sekali bagi saya juga, menghilangkan rasa kangen di Indo. Apalagi kalau kita lelah itu di situ itu terasa, begitu lelah, and then terasa sepi, ingin ngomong. Ya, setiap ingin ngomong artinya itu cost money. Ya di situ itu dukanya. Senangnya sih ya waktu itu ya hidup bagaimanapun juga hidup baru bagi saya. Bahkan belajar dari nol bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris pun itu dari lihat TV. Saya tiap hari lihat TV, and then mendapat pacar bule waktu itu. Ceritanya, buat 3 bulan di sini tidak bisa ngomong, bayangin, tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Aku harus bawa kamus kemana-mana. Somehow ketemu cewek bule itu kerja
di dekat tempat kerjaku begitu. And then kita kenalan, and then somehow kita hook up, Itu yang membantu banyak sekali, So pacaran dengan bule itu membantu sekali Anda untuk belajar bahasa Inggris cepat. Artinya, ya gimana ya? Saya di situ senang, tapi khawatir juga. Si bule ini memandang kita sama sebenarnya. Ya, sebenarnya dia bilang dia tidak peduli, dia mungkin tidak mengerti gimana status kita di Amerika tuh gimana, terus apa yang akan terjadi bila ketemu imigrasi. Mereka itu tidak tahu, makanya mereka tidak peduli ya. Aku rasa karena tidak tahu waktu itu juga ini. Jalan begitu, and then dari situ saya belajar sedikit banyak, gimana sebenarnya kehidupan di sini ini, kehidupan di Amerika, sedikit demi sedikit, and then tidak di rumah tempat tinggal saya itu ya mungkin karena cuman kerja tidur pulang, kerja tidur, kerja libur pun tidak kemana-mana. Artinya selama 6 bulan rasanya saya tinggal di Nebraska, waktu itu 6 bulan. Hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. So suatu hari restoran tempat kerjaku itu dijual karena bosnya ceritanya bangkrut, banyak utang karena dia suka main judi. Bosku itu punya 2 restoran, yang satu buffet, yang satu a la carte, begitu ceritanya. Ya, yang buffet tempat kerjaku ini dijual. Akhirnya ada pemilik baru. Sama pemiliknya baru juga orang-orang Chinese, tapi mereka tuh membawa kru sendiri. Nah, akhirnya kita kan dipecat dengan alasan, kamu punya surat. Jadi aku bilang, aku tidak punya surat. So hanya tukang masakku yang nomor 1 itu yang di-keep di situ untuk bantu masak, dan yang lainnya itu dipecat. Lain-lainnya tidak ada kerja. Akhirnya of course ya bingung ya. Aku tidak punya siapa-siapa. And then untungnya waktu itu ada teman dari Indo itu udah kerja di California. Nah, temanku Indo ini yang datang ini itu kerja di California, dia udah sampai di California dan kerja. Akhirnya dia bilang, datang aja ke sini, ke California, kerja sama aku di fast food, dia bilang begitu. Well, akhirnya tak ada pilihan, pamit pacar. Aku bilang, aku harus pergi California karena aku di sini ada kerja. Bagi pamit pacar, kita beli akunnya, beli tiket pesawat bulan Juli waktu itu rasanya, karena 4 tanggal 4 Juli, karena ingat 4 Juli waktu naik pesawat itu banyak firework, terlihat banyak firework di Amerika. 4 Juli itu Independence Day. Akhirnya aku pergi ke California di daerah San Francisco situ, dan mulailah kehidupan baru lagi. Well, sampai di sini dulu ceritaku tentang ini, bagaimana awalnya saya di Amerika, dan aku sambung lagi untuk yang babak kedua atau part second, gimana saya kerja di Amerika, saya kerja di
California sebagai food server di fast food. Dan pesan saya, jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Ciao, thank you.